Saya ingin mengajak saudara tangkap ya, karena ini lebih banyak saya ingin mengajar kalau sama Miriam Kernet seperti ini saudara. Setiap gereja akan punya rema masing-masing dari Tuhan. Akan punya tema atau rema tadi, pewahyuan janji Tuhan sendiri-sendiri. Sama setiap orang itu saudara dapatkan beda-beda toh. Remanya kan beda-beda. Setiap gereja beda-beda. Setiap bangsa bisa beda-beda. Setiap kota, ya kalau saudara dengar nubuatan itu bisa beda-beda. Tapi saudara bisa perhatikan ya saudara. Kalau di YouTube mungkin saudara, loh kok sana katanya tahun ini tahun terang. Tahun ini tahun ya ini, dan kok kita beda jangan satu dengan yang lain. Tidak apa-apa, memang beda. Memang karena apa? Tuhan ingin pakai kita masing-masing beda kok. Dilengkapi, betul enggak saudara? Ada yang dipakai untuk A, ada yang dipakai untuk B, ada yang dipakai untuk C, dan terus seterusnya saudara. Dan saudara, saya ajak saudara tangkap. Saat ini, tahun ini, rema yang Tuhan berikan kepada gereja kita itu hebat, itu dahsyat, itu luar biasa. Saja saudara sungguh-sungguh bisa tangkap. Kalau saudara bisa tangkap rema yang Tuhan berikan tahun 2024, hidup saudara berubah total. Hidup saudara tiba-tiba mengalami pelipat gandaan yang luar biasa, yang tidak pernah bisa dibayangkan. Saya ajak saudara ngerti dulu yang pertama, ini saudara rema yang luar biasa. Kesempatan mengalami yang luar biasa sekali. Karena itu janji yang luar biasa. Betul, dilipat gandakan luar biasa sekali saudara. Artinya bukan stagnasi, artinya bukan makin berkurang, bukan hanya bertambah, tapi berlipat-lipat ganda. Tangkap sungguh-sungguh saudara. Itu adalah janji untuk gereja kita, artinya janji untuk setiap jemaat, janji untuk setiap pelatuhan, keluarga Allah. Itu untuk kita saudara. Tangkap setiap gereja, biar tangkap visinya atau janji Tuhan masing-masing. Untuk kita tangkap seperti itu saudara. Kalau saudara bisa tangkap, saya percaya ya saudara terima, tangkap dengan iman dan taati firman Tuhan, perintah Tuhan, petunjuk Tuhan, ditaati. Dua itu pasti alami. Saya ulangi ya, saudara berani percaya, berani terima untuk diri saudara. Lalu yang kedua, taati firman Tuhan, yang diperintahkan ditaati, yang dilarang saudara jangan dilakukan, ditinggalkan. Sempat salah, cepat bertobat, kembali pada jalannya Tuhan, kembali pada ya anugerah Tuhan. Itu luar biasa. Ya saya ingin ringkas sedikit dulu ya khotbah ya kemarin minggu, karena saya ya nggak ada di Solo saudara. Jadi itu penting sekali. Kalau saudara itu waktu contohnya adalah bangsa Israel, betul nggak saudara? Berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda. Dulunya cuma 70 masuk di Mesir, betul nggak saudara? Tiba-tiba jadi berapa saudara? Jadi berapa? Jutaan. Nah itu saudara bisa bayangkan, great multiplication itu seperti itu. Berlipat ganda yang dahsyat itu seperti itu. Kalau saudara aja punya 770.000 lah gitu saudara. Saudara imani, pokok berlipat-lipat ganda luar biasa. Dalam segala keadaan yang baik ya saudara. Dalam iman, dalam rohani, dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dalam pengurapan, dalam hikmat, dalam kepercayaan pada Tuhan. Jiwa-jiwa yang diselamatkan, dipakai Tuhan berlipat-lipat ganda lagi. Itu tangkap saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Diimani pertama berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda. Saudara sekarang yang merasa kecil, saudara langsung tangkap. Saudara akan berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda. Jangan berpikir kecil terus. Nanti itu membatasi saudara. Pikiran itu membatasi. Yang saudara pikirkan ganti janji Tuhan. Mulai berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda. Ya itu saya percaya luar biasa sekali saudara. Lalu kemarin saya tangkap saudara, ya sekalipun sempat mengalami kehilangan, Yusufnya mati. Yang bawa mereka ke sana kan Yusuf yang bawa mereka dapat ya tanah Goshen yang terbaik. Tapi Yusuf gak hidup selamanya saudara, gak bisa diandalkan. Hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Tapi sekali lagi Yusuf boleh mati, tapi Tuhan yang memberkati Yusuf tetap hidup. Dia tetap memberkati. Kalau saudara kehilangan sesuatu, ditipu orang,
Jangan takut saudara. Ya saudara kehilangan dana, modal. Saudara bisa terima berkat yang baru. Berkat yang baru. Berkat yang baru. Tetap berkat Tuhan tidak berkesudahan. Langgananmu hilang akan tambah. Langganan banyak berlipat ganda. Anggota komselmu sempat hilang misalnya. Saudara imani boleh pernah hilang, kehilangan. Tapi justru akan datang banyak. Berlipat ganda. Banyak. Saudara, apapun yang hilang. Saudara, sekali lagi percaya berlipat ganda. Lalu kemarin saya tangkap firman-Nya, ya rahim yang tertutup. Ribka itu rahimnya tertutup, mandul, akhirnya nggak ada jalan keluar, betul nggak? Nggak bisa lewat, saudara, nggak bisa punya anak, saudara, sampai saudara diejek sama istri kedua, suaminya dibanding-bandingkan, saudara. Mungkin ada yang saudara ngalami juga sama, nggak punya jalan keluar, saudara nggak punya rumah sendiri, ditertawakan, itu kamu kenapa nggak bisa, misalnya. Atau sama seperti sungguh-sungguh gak punya anak, orang lain tertawakan gitu saudara. Atau gak punya apalah, pokok gak bisa, saudara, gak ada jalan keluar. Sekali lagi gak bisa dapat apapun. Tapi ingat, saat ini, tahunnya yang tidak bisa dapat, saudara dapatkan. Jangan terus berpikir tidak bisa. Ya Ribka gak boleh terus berpikir tetap mandul. Percaya dengan janji Tuhan. Sudah doa, percaya. Maka yang tertutup dibuka oleh Tuhan. Jalan dibukakan oleh Tuhan. Yang tidak punya. Saya doakan kok. Yang gak punya rumah punya lah saudara. Lebih baik gak punya atau lebih baik punya? Kontraktor terus atau pemilik sendiri? Betul. Tapi ingat, pakai komsel. Betul, pakai untuk Tuhan. Saudara percaya. Jangan hanya egois untuk tidak didengar Tuhan. Rencana Tuhan lipat gandakan semua itu supaya kita bisa jadi terang. Supaya kita bisa jadi berkat. Supaya kita dipakai Tuhan. Yang gak ada lah saudara. Yang gak punya pekerjaan. Gak punya apapun, tertutup jalannya. Diimani saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ya, yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Saudara, yang tidak ada juga sama Hana itu. Gak punya anak juga tuh saudara ya. Tadi yang tertutup sekarang yang tidak ada bisa jadi ada. Yang tertutup dibukakan. Pokok kesempatan yang ditutup saudara. Semua dihidupkan. Tangkap saudara, apapun yang ada dalam kehidupan saudara. Jangan dengar khotbah. Ini bukan dengar khotbah ya. Ini dengar janji Tuhan untuk tahun ini. Ini dengar perkataan Tuhan. Ini dengar apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara harus ambil dengan segenap hati. Kemarin kuncinya apa? Tetap setia. Dalam ibadah Hana, setiap tahun tetap setia. Bertahun-tahun belum berhasil, tetap setia. Tetap melayani. Ada enggak pelayan yang mau undur? Jangan sampai undur. Zakaria itu tetap setia. Waktunya Tuhan datang. Ini waktunya Tuhan. Ini kairosnya Tuhan. Janji Tuhan sedang dikatakan saudara. Jangan sampai ada yang undur. Amin, katakan sebelah. Jangan sampai ada yang undur. Ya gitu saudara ya. Lalu apa kemarin? Saya perlu metik intinya saudara-saudara enggak lupa. Berani percaya nubuat yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Dengar ya. Kemarin waktu dia setia di bait Allah, Imam Eli berkata, jangan nangis, jangan sedih. Tahun depan engkau akan gendong anak. Betul? Orang mungkin ngomong Imam Eli jelek macam-macam, saudara. Tapi dia enggak mandang dia. Tapi janji Tuhannya. Perkataan Tuhan yang disampaikan oleh ya hambanya lewat ayam berkokok saja Tuhan bisa bicara kok ya sama Petrus, betul nggak saudara? Lewat keledai saja bisa bicara atau saudara ya? Lewat ikan bisa atau saudara? Perkataan Tuhan tangkap, disampaikan oleh hamba Tuhan, tangkap. Sama sekarang praktekkan. Tuhan sudah berikan, kita sudah sampaikan. Tahun 2024 ini disampaikan, saudara bisa ngalami pelipat gandaan. Ya, saja tangkap. Sebab kalau Hana nggak bisa tangkap, Hana tetap nggak percaya, mungkin nggak akan ngalami. Ya, perkataan
katanya ada, tergantung. Saudara lihat orang yang gak percaya tertawa gak pernah ngalami. Gak pernah ngalami. Tangkap. Saudara percaya. Sampaikan, dipercayai, ditangkap, diimani. Saudara, ya luar biasa sekali saudara. Ya lalu yang terakhir saudara, dia bernasar, Tuhan anak ini nanti untuk Engkau. Artinya apa? Saudara ambil pelajaran. Semua berkat Tuhan pakailah untuk Tuhan juga. Nanti saudara akan lihat. Kalau berkat yang Tuhan berikan saudara pakai untuk Tuhan, saudara akan ditambahi. Dia tidak punya anak, minta anak, dikasih 1 anak, diberikan untuk dipakai untuk Tuhan. Ditambahi, berapa ya kemarin itu? Ditambahi 3 anak laki, 2 anak perempuan. Jadi 0 jadi 6, betul gak? Dari 0 jadi 6, bukan tambah 1 saja. Tapi karena dipakai lagi untuk pekerjaan Tuhan, dipakai lagi untuk Tuhan. Tuhan senang, ditambahi lagi, malah 5. Karena panggilannya jadi berkat. Betul? Sekarang saya minta saudara jangan, Tuhan berkati aku jangan. Tuhan jadikan aku itu berkat. Ya gitu. Tuhan jadikan aku sumber berkat. Supaya aku jadi berkat. Pasti diberkati loh. Enggak bisa jadi berkat. Betul gak? Levelnya tambah. Levelnya berlipat ganda. Level iman naik. Level rohani naik. Level konsep kita naik. Saudara. Dan saudara akan lihat karya Tuhan hebat terjadi. Ya itu pesan sedikit saudara. Saya enggak tahu nanti punya waktu enggak ya. Kalau punya saya ingin juga pengurapan awal tahun untuk khusus ya Miracle Night ini. Ya moga-moga saya waktunya bisa nanti kalau bisa ya lebih baik lagi ya. Supaya semua bisa diurapi dengan lebih lagi saudara ya. Sekarang saya ingin menyampaikan satu topik lagi saudara. Yang penting itu belajar bagaimana toh pelipat gandaan yang dijanjikan Tuhan itu sungguh kenyataan. Yang awal itu sudah sering. Harus percaya saudara. Harus taati perintah Tuhan. Itu sudah pasti. Itu dasar sekali saudara. Tapi kita akan belajar lebih dalam lagi. Supaya sungguh-sungguh kita itu akan langkah-langkah kita menuju ke situ. Hari ini Tuhan berikan saya saudara. Rema saya percaya Roh Kudus yang berikan itu saudara. Yaitu belajar hidup dalam roh. Saya katakan hidup dalam roh. Katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Hidup dalam roh. Dalam arti kita harus mulai belajar. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Hidup dalam penyertaan Roh Kudus. Hidup dalam roh. Mulai belajar hidup dalam roh. Kita itu sudah terlalu sering hidup secara lahiriah saja. Kita sudah terlalu sering hidup secara jiwani saja. Dengan pengetahuan, dengan perhitungan macam-macam. Sekarang kita harus melipat gandakan belajar hidup dalam roh. Makin berjalan bersama Roh Kudus. Makin bertumbuh di dalam tuntunan Roh Kudus. Makin melipat ganda karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Hanya Roh Kudus yang tanpa batas. Hanya Roh Kudus yang membuat pelipat gandaan yang tidak masuk akal itu terjadi. Hanya Roh Kudus mendatangkan mujizat yang luar biasa sekali. Belajar hidup dalam roh saudara. Ya, saya akan ajak saudara belajar sedikit dengan seorang yang bernama Yusuf. Saya percaya saudara apa ya? Ini Yusufnya Yusuf perjanjian lama. Ada Yusuf perjanjian baru. Ada Yusuf perjanjian lama. Saudara, dia kalau saudara bisa perhatikan, dia itu orang yang hidup di dalam roh. Hidup dalam tuntunan roh Allah. Senantiasa dalam suka, dalam duka, dalam keadaan norma, dalam keadaan tekanan, dalam keadaan masih di bawah. Saat dia sudah naik ke atas, dia berjalan terus di dalam roh Allah, dalam tuntunan roh Allah. Saudara, itu luar biasa. Saya akan bacakan saudara ayat-ayat supaya saudara punya gambaran sedikit. Kejadian 41 ayat 15 mulai. Cukup panjang tapi saudara ikuti saja. Ya, berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, aku telah bermimpi,
dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Jadi Fir'aun panggil Yusuf, lalu Fir'aun berkata, aku itu mimpi, aku sudah tanya semua orang pandai di Mesir, nggak ada yang bisa mengerti. Tapi aku dengar kamu bisa di penjara, juru minum juru roti itu pernah ngalami. Aku dengar kamu bisa, begitu saudara. Jadi sampai apa yang dia lakukan terdengar pada kaisar, terdengar pada raja. Saudara, ayat 16, Yusuf menyaut Fir'aun, bukan sekali-kali aku. Saudara, itu hebat saudara, ketika bukan dia berkata, bukan aku pandai, bukan. Bukan aku ngerti, bukan. Dikatakan, bukan sekali-kali aku, melainkan apa? Allah. Melainkan apa? Allah juga yang akan memberi takkan kesejahteraan pada tuanku Fir'aun. Dia berkata, aku gak bisa, tapi Allah nanti bisa. Dia hidup dalam tuntunan Tuhan, dalam marifat Tuhan, dalam petunjuk dari Tuhan. Itu yang dilakukan dalam hidupnya. Artinya dia juga sama, juru minum juru roti, bukan dia yang bisa, tapi Allah yang membukakan, Allah yang memberikan tahu, Allah yang mewahyukan, sehingga yang tidak tahu jadi tahu. Ayat 17, lalu berkatalah Fir'aun pada Yusuf, dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai, lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampak juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit membalut tulang, artinya kering sekali, kurus sekali, sangat buruk bangunannya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari suatu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampak juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan 7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkan padaku. Jadi sekalian Fir'aun itu mulai berkata, aku itu mimpi membuat aku gelisah, karena aku lihat aja 7 lembu yang gemuk, tambun luar biasa sekali. Tapi juga muncul setelah itu 7 lembu yang kurus sekali, dan yang gemuk itu dimakan, saudara. Setelah dimakan, yang kurus tetap kurus, nggak jadi gemuk, saudara. Lalu dilanjutkan mimpi kedua, ada jelai, saudara, gandum 7 yang bagus, berisi, tapi juga ada 7 yang kosong gitu, saudara. Juga sama, dia dimakan habis semuanya. Dan sekali lagi dia berkata, aku sudah ceritakan pada orang-orang ahli di Mesir, tidak ada yang tahu. Kalau hanya dengan pengetahuan manusia tetap terbatas. Boleh dianggap ahli, boleh dianggap pakar, betul gak saudara? Pakar keuangan, pakar politik, pakar apapun, saudara, tetap terbatas, saudara. Dia berkata enggak ada yang tahu. 25, lalu kata Yusuf pada Fir'aun, kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama, dua itu sama. Allah telah memberitahu pada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukan. Itu ada pemberitahuan Tuhan yang akan dilakukan. 7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan 7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama, ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata pada tuanku Fir'aun, Allah telah memperlihatkan pada tuanku apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan
di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan ya negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi berkas-berkas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebat kelaparan itu sampai 2 kali. Ya, mimpi itu diulang bagi tuanku Fir'aun. Berarti hal ini ya itu telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah akan segera ya melakukannya. Orang lain nggak tahu, para ahli di Mesir nggak tahu, nggak ada yang tahu. Tapi sekali lagi, Yusuf yang berjalan dalam roh, Yusuf yang berjalan dalam tuntunan roh Allah, ya dia bisa mendapatkan pengetahuan dari Allah. Allah sedang berbicara kepada tuanku raja, akan ada 7 tahun kelimpahan. Setelah itu akan ada 7 tahun kelaparan. Dan yang kelimpahan itu habis, kering, akan terjadi kelaparan yang besar. Itu sudah ditetapkan karena 2 kali itu segera terjadi. Dia bisa tahu, yang lain gak tahu, dia tetap tahu. Karena dia hidup bukan secara lahiriah saja, dia hidup bukan secara jiwani kepandian saja, tapi dia hidup di dalam roh Allah. Ada hikmat Allah, ada marifat dari Allah, ada pewahyuan, pembukaan dari Allah yang bisa dia dapatkan. Tahun ini saudara adalah tahun yang tidak menentu. Akhir zaman makin parah, makin kacau, makin tidak ada yang pasti saudara. Hanya ada satu yang pasti, yaitu tuntunan Tuhan, pernyataan Tuhan. Itu saja yang pasti. Bagi dunia nggak ada yang pasti. Mau perang ketiga atau tidak nggak tahu, nggak pasti. Krisis ekonomi atau tidak nggak tahu, tidak pasti. Keadaan bangsa kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan yang berkuasa, semua ada dalam tangannya Tuhan. Kalau kita berjalan dalam roh, kita bisa dapat pewahyuan, kita bisa dapat pembukaan, kita bisa dapat penyertaan, kita bisa dapat perlindungan, bahkan kita dipakai Tuhan untuk jadi terang, untuk jadi jawaban seperti Yusuf. Ayat 33, oleh sebab itu baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Ya, baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, ya ini menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam 7 tahun kelimpahan itu memungut ya 1/5 dari hasil tanah Mesir. Jadi disuruh, ayo mulai cari orang yang bisa dipercaya, tempatkan di setiap wilayah. Waktu panen 7 tahun kelimpahan, kumpulkan semua. Sudah dikatakan di situ, sudah dipungut 1/5 semua, jangan dimakan habis. 1/5-nya semua dikumpul. Ya, bangun gudang-gudang, ya perintahkan orang untuk jaganya. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kekuasaan tuanku Fir'aun. Ya, lalu di sini menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikian segala bahan makanan itu menjadi persediaan. Jadi sedia payung sebelum hujan untuk negeri ini dalam 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan. Yusuf bukan hanya sekedar bisa tahu apa yang direncanakan Tuhan. Yusuf bukan hanya bisa tahu apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Yusuf juga bisa tahu solusinya, cara mengatasinya, jalan keluarnya, supaya bisa luput dari bencana, supaya bisa ya terjadi terbaiknya kelaparan, justru mengalami kelimpahan bagi beliau. Kenapa? Hikmat Allah, tuntunan Allah, pewahyuan daripada Tuhan berjalan di dalam roh Allah, Roh Kudus. Luar biasa sekali, saudara. Lalu ayat 37, usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Semua memandang hebat orang ini. Lalu berkatalah Fir'aun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Ya, seorang yang apa? Seorang yang apa? Semua katakan 1, 2, 3. Penuh dengan roh Allah. Sekali lagi, seorang yang penuh dengan roh Allah. Sekali lagi, seorang yang penuh dengan roh Allah. Sampai orang lain pun bisa tahu, orang lain bisa lihat,
Ini orang yang penuh dengan roh Allah. Ini orang yang disertai Allah. Ini orang yang dipakai oleh Allah. Penuh roh Allah bekerja dalam hidupnya. Betul? Harus mulai belajar sejak sekarang. Hidup dalam roh. Itu perlu belajar. Itu perlu berlatih. Itu perlu terus. Dari ke hari makin bisa hidup dalam roh. Makin bisa berjalan dalam Roh Kudus. Makin terus saudara. Bisa mengalir dalam karya Tuhan. Bisa makin peka. Bisa makin taat. Bisa makin berjalan nyata. Oh, sampai kita sendiri tahu pasti Roh Kudus yang menuntun kita. Sampai orang pun bisa lihat Roh Allah yang menuntun kita. Roh Allah yang menyertai kita. Roh Allah yang memakai kita. Karena dibutuhkan. Dunia itu dalam gelap. Dibutuhkan terang. Dunia itu enggak ada kepastian. Dibutuhkan orang yang bisa memberikan kepastian. Hanya Yesuslah kepastian. Hanya dalam Tuhan itu ada kepastian. Saudara, ayat 39. Kata Fir'aun pada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Saudara lihat ya. Orang dunia juga bisa lihat, bisa tahu. Allah yang memberitahukan pada mereka. Dulu dipikirkan pertama Fir'aun, oh kamu pandai, kamu bisa ngertikan mimpi. Sekarang sudah berubah. Yusuf selalu berkata, Tuhan, 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 Tuhan. Dan sungguh-sungguh ya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan berikan pengertian, Tuhan berikan rencananya, Tuhan berikan solusinya. Sampai Fir'aun sekarang mengakui, Tuhan telah memberitahukan semua itu padamu. Tidak ada ya orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Dia berakal budi, dia bijaksana karena ada hikmat Allah, karena ada pewahyuan Allah, karena ada saudara perkataan rema, pembukaan daripada Tuhan. Berjalan dalam roh. Gak bisa secara lahiriah. Dunia pandai kalau hanya secara lahiriah saja. Tapi hanya anak Tuhan yang hidup dalam roh. Yang ada roh Allah, yang ada hikmat Allah. Saudara, itu satu yang luar biasa sekali, saudara. Iya, saya lanjutkan lagi ayat 40. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta ini ya lah kelebihan daripadamu, kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Paginya masih narapidana di penjara. Saudara, ini tidak tahu siangnya atau sorenya tiba-tiba naik sudah dengan dahsyat jadi penguasa di Mesir. Ngalami pelipat gandaan yang dahsyat dalam posisi, ngalami pelipat gandaan yang dahsyat dalam kasih karunia, ngalami pelipat gandaan yang dahsyat dalam ya dipakai Tuhan. Betul? Butuh apa? Butuh apa? Orang yang berjalan dalam roh Allah. Bukan hanya dengan fisik. Rajin, harus rajin. Tanpa pandai, tanpa roh Allah, hikmat. Seringkali keliru-keliru malah. Betul, saudara? Pandai, penting lagi. Tapi pandai, tanpa Tuhan, saudara, terbatas. Ada yang bisa diatasi. Tapi masalah lebih besar sudah gak bisa diatasi. Seperti Ali. Tapi orang yang berjalan dalam roh Allah, tidak ada yang membatasi, tanpa batas. Karena Tuhan tanpa batas. Karena bukan kita, Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Pesan Tuhan, supaya kita bisa mengalami pelipat gandaan yang dahsyat. Ayo belajar, hidup dalam roh. Bukan sekedar dalam fisik, bukan sekedar dalam pengetahuan, kepandaian manusia, tapi hidup dalam roh. Itu akan mengalami tanpa batas. Itu akan membuat kita bisa sungguh-sungguh mengalami pelipat gandaan yang dahsyat. Pelipat gandaan yang dahsyat, saudara. Ya, jadi itu pesan dari Tuhan. Ya, saya akan ajak beberapa poin yang kita tentang. Yang pertama, Tuhan itu punya rencana yang luar biasa bagi setiap kita umatnya. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan punya rencana yang dahsyat bagi setiap kita umatnya. Saudara,
Sejak manusia diciptakan saja, Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa, yang dahsyat. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka. Mereka diciptakan dan diberkati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Terus beranak cucu, terus bertambah banyak. Penuhilah bumi sampai bumi dipenuhi. Bukan hanya itu, dan taklukkan itu. Jadi pemenang, lebih dari pemenang. Berkuasalah, bukan dikuasai. Berkuasa atas masalah, berkuasa atas situasi, atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah punya rencana sejak awal untuk manusia. Beda sekali dengan ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain Allah cukup bersabda, jadi binatang darat, maka jadi. Jadi binatang di udara, maka jadi. Jadi binatang di air, maka jadi. Untuk kita manusia, Tuhan menciptakan kita luar biasa. Diciptakan menurut gambar dan rupanya. Allah turun ke dunia, ambil tanah, membentuk tubuh kita. Lalu mengubuskan rohnya. Lalu mengubuskan kehidupannya. Kita itu terima roh Allah sejak awal. Kehidupan, nafas kehidupan Allah. Ditempatkan di Taman Eden. Diberi otoritas yang luar biasa. Diberi visi, rencana Tuhan yang hebat. Semua sudah lihat di Alkitab. Yusuf tadi dia ngalami itu. Dia juga sama. Dulu kan dia dapat mimpi. Masih ingat mimpinya apa kepada Yusuf? Mimpinya apa? Ya berkas gandum juga, betul gak? Punya dia. Yang lain kakak-kakaknya berkas gandum tunduk pada dia. Betul saudara ya? Wah, diceritakan. Oh, saudara nggak bisa terima, iri, malah sakit hati. Tapi mimpi lagi kedua apa? Ya semua bulan bintang tunduk pada dia, saudara. Sejak awal Tuhan sudah memberikan mimpi. Sejak awal dia sudah punya rencana yang luar biasa. Supaya rencana itu luar biasa, Yusuf harus berjalan dalam tuntunan roh Allah. Maka sekalipun jalan buntu, Tuhan buka jalan. Maka sekalipun ada tantangan yang berat, yang parah, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan perlindungan. Tuhan berikan penyertaan. Terus saja. Betul? Bahkan sampai di Mesir, saudara, ya difitnah masuk penjara, disertai Tuhan, di penjara, tetap saja. Terus dia disertai Tuhan, dia dituntun oleh Tuhan, karena berjalan dalam Tuhan. Sampai mengatakan mimpi ini. Betul? Bahkan setelah dia berkuasa, kakak-kakaknya datang ketakutan, masih ingat? Karena dia yang menjual Yusuf. Yusuf ngomong apa? Siapa ingat? Tidak usah takut, bukan kamu yang ngirim aku ke Mesir. Tuhan yang ngirim aku ke Mesir. Dia tahu ini Tuhan. Ya, Tuhan ngirim apa? Kendaraan. Masalah. Saudara, kendaraan dianiaya itu menuju ke sana, saudara. Kendaraan dijual menuju Mesir, saudara. Kendaraan difitnah masuk penjara istana, bukan dari Mesir, istana, betul? Ya, lalu apa lagi? Kendaraan dilupakan janjinya sama juru minum karena belum waktunya. Itu adalah sampai waktunya ketemu dengan Firaun. Dia punya rencana yang luar biasa, tapi karena dia berjalan dalam roh, maka dia terus menghadapi perjalanan dengan tepat. Perjalanan dengan penyertaan Tuhan. Perjalanan yang terus dalam tuntunan, dalam penyertaan, dalam pertolongan Tuhan. Dan luar biasa. Sudah cari semualah. Mau Abraham lah, mau Musa lah, mau Daud lah. Semua. Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi setiap umatnya. Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi gerejanya. Amin saudara. Tuhan punya rencana bagi setiap anak-anak Tuhan. Bagi saudara dan saya. Harus percaya. Itu Tuhan. Sampai dia rela serahkan semuanya. Gantikan kita. Betul? Bahkan sampai kita bukan hanya ditebus saja. Dijadikan anaknya. Dia punya rencana yang luar biasa. Betul? Saudara berani tangkap. Tuhan punya rencana luar biasa. Bagi bangsa kita, bagi kota kita, bagi gereja yang Tuhan percaya pada kita, bagi keluarga kita, bagi hidup kita. Amin saudara. Ya,
Namun kita diingatkan melalui firman ini, saudara, kita hanya bisa meraih rencana Tuhan yang luar biasa kalau kita berjalan dalam roh. Berjalan dalam roh. Sekali lagi apa, saudara? Berjalan dalam roh. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Tuhan itu tahu, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tanpa pertolongan Tuhan kita nggak mungkin bisa mencapainya. Maka waktu seorang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dari dalam hatinya apa? Akan mengalir aliran-aliran yang hidup, yaitu yang dimaksudkan Roh Allah. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, dikatakan Tuhan sudah punya rencana luar biasa. Dipulihkan, jadikan anaknya Tuhan, dipakai luar biasa. Supaya itu terjadi, Roh Allah tinggal dalam kita. Sebagai apa? Penolong. Betul? Roh Allah diberikan tinggal dalam kita sebagai penolong. Betul? Supaya yang harusnya gak bisa jadi bisa. Supaya yang harusnya gak ngerti jadi ngerti. Supaya harusnya gak ada bisa jadi ada. Supaya harusnya gak bisa terjadi, bisa terjadi. Saudara tangkap. Hari ini rema dari Tuhan. Itu seperti itu. Ya, ini saudara tahu pasti Tuhan sudah beri janji yang luar biasa. Tapi sekali lagi supaya saudara bisa mencapai janji yang luar biasa seperti Yusuf. Saudara, hiduplah berjalan dalam kehidupan Yusuf beda dengan kita. Kita itu anugerah. Dalam kehidupan Yusuf itu hanya orang-orang tertentu, perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru setiap orang yang buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Betul? Kita berkata, langsung Roh Allah datang. Langsung Roh Allah tinggal dalam kita. Langsung Roh Allah kita, ya, berkarya, menolong kita. Jadi penolong. Kalau saudara punya masalah besar, tiba-tiba ada satu orang yang hebat di bidang itu datang mau nolong. Saudara diam saja atau disambut? Hah? Puji Tuhan loh, kamu datang loh. Aku gak bisa diwala. Saudara betul tak? Nah sekarang Roh Kudus dikirim untuk nolong kita. Yang tidak bisa jadi bisa. Kita apain? Nyatanya kita nyambut sungguh-sungguh atau tidak? Loh kadang-kadang jadi orang Kristen Roh Kudus itu sudah tidak pernah dianggap kok. Betul? Ditidurkan di tempat sebelah WC atau tempat khusus. Dimintai petunjuknya atau malah diperintah-perintah. Kadang-kadang kan kita bukan minta petunjuknya Tuhan. Kita punya rencana merintahkan Tuhan. Tuhan berkati ya. Ini loh proyek itu ya. Tuhan berkati ya. Ini ya. Betul? Beda saudara. Hidup dalam roh. Justru biar kita bukan memakai Tuhan. Biar kita dipakai Tuhan. Tangkaplah dari Roh Kudus. Apa rencana Tuhan hidup untuk hidupku. Untuk gereja kita. Bukan kita memakai Tuhan. Keliru. Tuhan yang mau pakai kita. Tapi anugerah besar kalau kita dipakai Tuhan. Contoh ya. Tuhan ingin pakai kita jadi berkat. Itu anugerah. Itu untung. Karena pasti diberkati. Gak mungkin tidak. Betul? Betul saudara. Jadi kita harus belajar sungguh-sungguh sejak saat ini belajar hidup dalam roh. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Saya mau cerita sedikit begini saudara. Dulu saya cukup berguru saudara. Kadang-kadang orang berkata hidup dalam roh itu gimana. Jadi apa kalau saudara itu ini wah harus kalau orang umum kan harus dengar suara hati. Betul enggak? Suara hati, suara batin. Benar apa keliru? Benar apa keliru? Benar atau keliru? Jangan golput. Benar atau keliru? Saudara dengar. Dulu saya bingung jujur. Tapi ternyata luar biasa Tuhan. Kita itu harus gini. Hidupnya bukan dengan roh kita. Keliru. Bukan dengan suara hati kita. Keliru. Kadang-kadang hatimu itu pahit. Kadang-kadang hatimu luka. Betul gak? Kadang-kadang hatimu itu sudah cemar oleh dosa. Kalau saudara hanya hidup suara hati, saudara, waktu hatimu cemar, saudara salah langkah.
yang benar hidup dalam tuntunan roh Allah. Roh Allah yang menuntun roh kita. Bukan kita hidup dalam roh kita. Dengar. Roh kita diberikan Tuhan. Itu sarana menangkap pesan Roh Kudus. Binatang gak punya roh. Gak bisa tangkap tuntunan roh Allah. Gak bisa. Gak ada ayam jago pagi-pagi. Doa dulu gak ada. Anjing saudara cari gak mungkin doa dulu gak ada. Kalau ada itu hanya karena dilatih hanya gini-gini tapi gak doa. Loh ya tak? Hanya kita. Roh Allah itu fungsinya seperti itu. Tapi ingat loh. Roh kita, batin kita bisa rusak, bisa cemar. Kalau kita hanya batin kita saja. Waktu batin kita rusak. Batin kita pahit. Batin kita sudah tidak bagus. Kita bisa salah. Tapi dengan roh. Belajar. Tuntunan Roh Kudus. Tuntunan roh Allah. Saudara tangkap seperti itu. Jangan lagi hanya sekedar dengan batinku. Hati nurani. Hati nurani kita, saudara baca kitab. Ada loh, hati nurani yang sudah cemar. Hidup dalam roh Allah. Hidup dalam tuntunan roh Allah. Roh kita itu adalah sarana nangkap pesan roh Allah. Sehingga roh kita dibangun oleh Roh Kudus. Sehingga roh kita dikuatkan oleh Roh Kudus. Sehingga roh kita diberi kepekaan pada Roh Kudus lebih lagi. Sehingga roh kita diberi kemampuan lebih lagi. Diberi kekuatan lebih lagi. Diberi kemenangan lebih lagi. Belajar. Saudara. Dan itu satu yang penting. Yang pasti saya ajak saudara mulai belajar begini. Roh Allah itu kalau bicara macam-macam saudara. Ada langsung penglihatan itu ada. Betul enggak? Pak Samuel Dodi itu penglihatan misalnya. Ada dengar suara. Ada. Lewat mimpi ada. Semua itu bisa. Tapi itu tidak selalu. Yang selalu kita bisa dengar. Itu adalah tangkap dengan batin kita. Roh kita. Dia tinggal di dalam roh kita. Jangan salah. Dia akan membimbing roh kita. Dia akan berbicara yang selalu konsisten melalui roh kita. Melatih kepekaan. Roh kita sudah peka dengan perkataan Roh Kudus. Roh kita harus belajar peka dengan apa? Sinyal Roh Kudus. Saya katakan sinyal saja. Sebab bahasa roh beda dengan bahasa manusia. Kalau saudara tahu bahasa roh itu kadang-kadang seperti sinyal saja. Saudara ada sinyal, ada seperti peneguhan, ada dorongan, ada satu. Saya percayalah saudara pasti sudah pernah dengar. Betul toh? Kalau saudara mau berbuat dosa, kadang-kadang tahu toh, Tuhan marah lu, Tuhan gak suka lu. Betul gak? Itu roh Allah. Betul? Saudara ada enggak misalnya proyek pembangunan pusat kegerangan Roh Kudus. Tiba-tiba ada dorongan, ada enggak? Nah itu roh Allah. Saudara salah, mengampuni, itu roh Allah. Belajar tangkap saudara. Nanti kalau saudara belajar tangkap, makin lama saudara makin peka. Jangan takut keliru, asal hal yang umum dulu. Semua belajar itu pasti pernah keliru, jangan takut. Siapa di sini yang sampai sekarang gak bisa naik sepeda angkat tangan? Bisa semua? Pernah jiblok apa enggak? Berkali-kali toh saudara. Ya kalau saudara takut jiblok ya selamanya gak belajar. Selamanya gak pernah bisa. Betul? Saudara bisa karena dulu jatuh tapi tetap belajar lagi. Jatuh belajar lagi. Betul gak saudara? Jadi belajarlah tangkap sinyal. Sinyal Roh Kudus. Itu bahasa dalam batin kita. Bahasa dalam roh. Dia bicara dengan roh kita. Sekali lagi dia bisa bicara dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Dia bisa berikan penglihatan langsung dengan mata lahiriah, bisa. Tapi yang sesungguhnya dia itu roh. Dia akan senantiasa bicara dalam roh kita. Senantiasa dalam tindakan kita. Dalam kehidupan sehari-hari. Saudara bisa berjalan bersama roh Allah. Ngobrol dengan roh Allah. Saudara bisa masak bersama roh Allah. Betul gak? Saudara hadapi ditagih utang bersama roh Allah. Loh bisa toh saudara? Betul gak? Belajar, latihan terus. Sampai terus. Nanti lama-lama
Saudara sudah jadi kebiasaan. Itu namanya bergaul. Seperti Nuh bergaul dengan Tuhan. Betul? Henok bergaul. Daud bergaul dengan Roh. Itu senantiasa. Nah, mulai belajar, mulai berlatih, saudara. Saya percaya itu suatu yang luar biasa. Yang pasti pertama, saya dengar ya, kita ini, yang pasti kita belajarnya ya hidup dalam roh dan kebenaran. Tadi roh masih perlu dicek sesuai firman Tuhan. Betul? Dorongan, siknya, tapi sesuai dengan firman. Jangan, itu rebuto. Bujuli wong dia itu rebuto. Wah itu jodoh yang dari Tuhan daripadamu itu sudah ngapusi. Itu karena cinta buta. Itu karena tamak. Loh, ya tak? Nah, dalam roh, ya tangkap, dan kebenaran. Tuhan berkata, renungkan firman-Ku siang malam. Betul? Renungkan firman-Ku siang malam. Saudara nanti satu waktu saudara merenungkan, saudara lama-lama apa? Firman Tuhan. Ada dorongan yang beda. Saudara tahu? Bukan. Tuhan tidak seperti ini. Firman itu Tuhan sendiri loh saudara. Begitu ada dorongan yang beda, saudara bisa tahu. Salah. Dan waktu saudara suka renungkan, saat saudara merenungkan, Roh Kudus akan kembangkan itu jadi pewahyuan. Jadi pembukaan. Bisa jadi rema bagi saudara. Renungkan firman siang malam. Tuhan juga berkata, berdoalah senantiasa di dalam roh. Betul saudara? Ya, berdoa senantiasa di dalam apa? Roh. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan. Ini segala doa. Doa untuk apapun, permohonan untuk apapun. Berdoalah setiap waktu. Setiap waktu, setiap saat, dimanapun berada, di dalam roh. Rohnya huruf besar, bukan hanya roh kita. Dalam roh Allah, dalam roh kudus. Dan berjaga-jagalah dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi saudara berjalan ya dalam roh dan kebenaran. Renungkan firman siang malam. Tapi saudara, waktu firman bukan hanya otak, dalam roh. Kalau saya praktekkan, saya senantiasa belajar bergaul. Jadi dimanapun saya tahu saya sedang bersama Tuhan. Saya belajar ada dalam hadirat Tuhan. Ini saya sedang ada hadirat Tuhan. Memang Tuhan kan maha hadir. Tinggal kita nyadari. Ini Tuhan maha hadir kok. Tuhan ada di sini toh. Saya ada dalam hadirat Tuhan. Saya tidak perlu cari-cari hadirat Tuhan. Wong Tuhan itu maha hadir kok. Di mana-mana ada Tuhan. Saya menyadari, saya mengimani, saya mempercayai, saya nanggapi hadirat Tuhan. Saya bergaul dengan Tuhan. Lalu tadi belajar peka dengan sinyal-sinyalnya. Jangan takut. Keliru sedikit, jatuh pun bangkit lagi. Kalau yang risiko urusan besar, tanya hamba-hamba Tuhan. Ya, yang sudah memang saudara lihat ya. Kalau tanya hamba Tuhan yang ada buah roh. Saudara, jangan hanya karunia. Karunia hebat. Kalau buahnya rohnya tidak, percaya saya. Karunia itu harus ada buah roh. Paling aman adalah buah roh. Orang itu hanya bisa punya buah roh kalau bergaul dengan Roh Kudus. Saya ulangi ya. Buah roh itu hasil dari pergaulan dengan Roh Kudus. Tuhan berkata pergaulan itu akan mempengaruhi hidup. Kepada siapa engkau bergaul, makin lama makin mirip dia. Betul? Itu tidak bisa ditipu. Itu pergaulan. Itu bukti hubungan dengan Tuhan. Makin bergaul, makin seperti Tuhan. Makin seperti Tuhan. Makin seperti Tuhan. Makin seperti Tuhan. Bahkan nanti menyatu dengan Tuhan. Manunggal ing Gusti. Satu dengan Tuhan. Perkataanmu adalah perkataan Roh Allah. Betul. Karunia itu bukan hasil. Itu namanya karunia itu apa? Arti bahasa pemberian. Itu pemberian. Bukan dari bergaul. Kalau saudara mau mirip dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Kalau karunia minta diberi. Bahkan itu bisa impartasi. Hamba Tuhan itu bisa impartasi. Betul enggak? Itu lain. Itu karunia. Itu pemberian.
Dan kalau karunia itu dipakai untuk melayani, untuk orang lain, bukan untuk saudara. Diberi karunia hikmat, itu untuk orang lain. Bisa tadi beri tuntunan, beri pertolongan tadi. Karunia kesembuhan, itu untuk orang lain. Saudara punya karunia kesembuhan belum tentu bisa menyembuhkan diri sendiri. Betul tak? Ada tak ayo pendoa. Kadang-kadang konseling, Pak doa ya. Apa jenis? Tuhan ngomong apa untuk saya? Saya kok enggak mudah gini. Padahal orang lain konselingnya dengan dia. Bisa ngasih tahu, oh Tuhan ngomong gini, Tuhan ngomong gini. Betul gak? Itu karena apa? Dia dapat karunia. Itu untuk orang lain. Untuk diri sendiri tidak akan bisa dapat kalau enggak bergaul. Kadang-kadang orang itu bisa melayani hebat tapi dirinya setengah mati. Karena apa? Enggak seimbang. Dengar ya, karunia itu pemberian. Bahkan kalau saudara ibadah di gereja seperti kita, karena berjalan dalam hadirat, dalam karunia, saudara bisa dapat sendiri. Betul, karena itu di lingkungan itu saudara bisa dapat. Pemberian, doa-doanya, impartasi, saudara tangkap saja, saudara dapat. Tapi buah roh nggak bisa. Buah roh itu pergaulan. Ayo, dua-dua penting. Nggak salah satu ya saudara. Dua-dua penting. Tapi fondasi yang paling penting buah roh. Dua-dua penting ya. Tapi buah roh itu aman. Kalau saudara dapat buah roh dulu, saudara aman dulu. Ditambahi karunia, saudara hebat. Hari ini pesan yang utama, belajar berjalan dalam roh Allah. Ya sekali ya, ada satu yang penting yang saya ajarkan. Jangan dengan suara hatimu. Suara hatimu belum tentu benar. Kalau hatimu luka, suara hatimu belum tentu benar. Roh kita, Tuhan beri roh, adalah roh kita untuk nangkep roh Allah. Belajar. Saudara lihat di Alkitab semua seperti itu. Saudara lihat Daud sama Musa seperti itu. Semua yang akhirnya dia mengalami pelipat gandaan yang luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa. Karena hidupnya di dalam roh ke Allah. Saudara, ya roh kita. Tapi roh kita untuk nangkep perkataan petunjuk dari roh Allah. Itu akan menjadi fondasi kita. Semua pelayan, semua jemaat, apalagi yang ikut Miracle Net sedang dipersiapkan jadi penuai. Ayo hidup di dalam roh. Saudara akan terima tuntunan. Saudara akan punya buah roh. Saudara akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Tangkap saudara. Ya. Dan saya percaya saudara akan mengalami kasih karunia. Demi kasih karunia. Demi kasih karunia. Itu saudara dengar ya. Perlu waktu. Terus menerus. Makin lama. Hubungan itu beda dengan karunia tadi. Karunia itu bisa diimpartasi. Ya. Elisa langsung dapat 2 kali lipat. Tapi yang namanya hubungan itu nggak bisa sekaligus. Saudara bisa enggak? Dikenal ke orang, langsung sudah. Wah hubungannya sudah seorang apa? Nggak bisa. Itu lain hubungan. Terus menerus. Makin kenal, makin tahu, makin akrab, makin sejalan. Belajar terus saudara. Kita bersyukur ya. Saya bersyukur saudara bisa belajar di gereja kita. Semua yang dilakukan di gereja kita. Itu hasil dari apa? Pergaulan. Berjalan dengan roh. Dapat terima roh, betul? Selalu gitu toh. Baru kita jalan. Maka Tuhan menyertai. Maka Tuhan buka jalan saat tidak ada jalan. Maka Tuhan berkati saat nggak ada ya kekuatan. Tuhan beri kekuatan. Saya rindu. Itu ditangkap. Itu akan jadi dasar bagi setiap kita. Berjalan dalam roh. Berjalan dalam tuntunan roh. Kalau mau lengkap lagi. Berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Belajar, sekali lagi belajar. Itu perlu dari waktu ke waktu. Makin lama makin dekat dengan Tuhan. Makin lama makin akrab dengan Tuhan. Makin lama makin menyatu dengan Tuhan. Makin lama sungguh-sungguh menyatu. Manunggal ing Gusti. Seperti Paulus, bukan aku, Kristus yang hidup. Ada apa? Tanya. Benar, semua saudara. Kita ya mau apapun, ini contoh saja. Tergerak untuk nabur, bagus. Tapi kalau saudara
digerakkan oleh Tuhan itu beda. Betul tak? Kalau Tuhan gerakkan saudara langkah, pasti sangat senang Tuhan, Bapak. Saudara tergerak sendiri, tidak apa-apa. Tapi jangan langsung tanya Tuhan. Tanya Roh Kudus, aku kok tergerak seperti Daud mau bangun bait Allah, tidak disuruh toh. Tapi dia akan tanya dulu, Tuhan aku tergerak ini, bagaimana? Lalu dapat peneguhan, luar biasa kamu. Enggak disuruh, kamu tergerak sendiri, bangun. Tapi intinya, semua dalam tuntunan, dalam perintah atau minimal dalam ACC Tuhan. Minimal itu, persetujuan Tuhan. Nanti saudara akan lihat kemuliaan demi kemuliaan. Kemuliaan demi kemuliaan.